Pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan perkenananmu, nyatakan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan setiap kami di balik salib Kristus. Proteksi setiap kami dengan kuasa darah Yesus. Kami percaya ibadah malam hari ini penuh kuasa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Siap kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk saudara terkasih dalam Tuhan. Saya mau sapa malam hari ini shalom. Shalom. Masih belum semua, masih kurang semangat. Shalom. Percaya bahwa malam hari ini Tuhan melakukan perkara ajaib buat setiap kita. Amin saudara. Bahwa malam hari ini Tuhan sedang memberikan sesuatu hal yang supernatural. Tuhan sedang memberikan sesuatu hadiah-hadiah daripada surgawi yang akan membuat hidup kita mengalami percepatan demi percepatan demi percepatan. Amin. Saudara, sebelum saya persiapan ke tempat ini, saudara, Tuhan memberikan saya penglihatan bahwa saya melihat kunci Daud, saudara. Dan Tuhan katakan, semua yang hadir di tempat ini, kalau saudara beriman, saudara percaya, saudara akan terima kunci Daud itu, kuasa dan otoritas itu, saudara. Amin. Nanti mungkin saudara akan didoakan, tapi saya akan lebih mengurapi tangan saudara. Saya sudah bawa minyak urapan. Nanti saya akan urapi tangan saudara untuk saudara membuka pintu-pintu yang belum terbuka dalam hidup saudara. Mungkin ada juga nanti ketika saudara maju atau mengantri, saudara ada nomor undian katanya ya, undian, nomor urut katanya. Udah kayak ngantri di pecel, itu tadi Madiun ya, pecel Gunaning. Atau kayak es puter depan Bonnet Hotel ya. Tadi saya lihat ngantri ya. Nggak bercanda saudara. Nanti ada nomor kartunya. Tapi entah kenapa tadi waktu saya duduk, saya doa. Tuhan bilang, kita semua perlu pengurapan saudara. Kita semua perlu memanifestasikan apa yang kita lihat di alam roh jadi nyata di alam daging. Saudara mau kan? Kita bukan hanya pengumpul nubuatan, kita penggenap nubuatan. Amin. Saudara, urapan itu sangat penting. Siapa yang percaya, saudara? Pengurapan itu kalau ditanya itu apa sih? Itu kuasa supranatural, kuasa Roh Kudus pastinya dong, bukan supranatural dari tempat lain, saudara. Kuasa Roh Kudus yang membuat kita punya kuasa untuk menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Apa yang saudara lihat di alam roh gak akan berguna apa-apa kalau itu gak digenapi. Amin. Mau hamba Tuhan, mau saudara dapat mimpi, dapat penglihatan, kalau kita gak punya power, kalau kita gak punya anointing, kita gak bisa menggenapi apa yang kita lihat di alam roh. Kita gak bisa menggenapi apa nubuatan yang Tuhan berikan atas setiap kita. Amin. Makanya sebelum Daud dia menjadi raja, sebelum Daud dia melawan Goliat, hal pertama yang dilakukan apa? Samuel mengurapi Daud. Pengurapan bukan berarti hidup kita 100% mudah. Justru Goliat itu datang, tapi kita yang punya pengurapan, kita akan mengalahkan Goliat itu. Musuh boleh ada, raksasa boleh ada, tapi karena pengurapan dalam kita, Tuhan akan membuat kita menang lebih dari pemenang. Mungkin kalau Daud belum diurapi Samuel, waktu itu dia ngadapin Goliat, dia akan jadi pecundang. Dia nggak punya keberanian, saudara. Para pendoa, para businessman, ibu rumah tangga, siapapun saudara, ketika ada anointing of the Lord, membuat kita berjalan dalam kuasa. Pengurapan bukan hanya milik hamba-hamba Tuhan. Hari-hari ini Tuhan katakan akhir zaman sudah semakin dekat. Setiap kita Tuhan katakan, aku sedang mencurahkan rohku. Sehingga apa? Anak-anak muda, anak orang tua, anak-anak kecil semua akan terima pencurahan Roh Kudus. Amin. Dalam kitab Yoel nggak disebutkan bahwa itu hanya bagian hamba Tuhan, hanya bagian pendeta, tapi kita semua. Jadi kalau saudara mau punya doa yang berkuasa, kalau saudara hari ini mau ngalamin mujizat demi mujizat, pastikan hidup kita punya pengurapan. Bahkan kerennya gini loh saudara, jangan sentuh orang yang keurapi. Artinya kalau saudara punya urapan, orang-orang yang menyentuh saudara, orang-orang yang berusaha menjatuhkan saudara, tuh orang itu sedang berurusan sama Tuhan yang mengurapi saudara. Wow, keren saudara. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, saudara. Jadi pastikan kita punya pengurapan. Kalau kita mengalami kemenangan demi kemenangan, entah kenapa saya jadi bawanya ke pengurapan. Karena kunci Daud itu nggak jauh daripada yang namanya anointing. Kita harus kejar yang namanya pengurapan. Tuhan bilang loh, kita harus kejar pengurapan.
Makanya that's why, makanya kenapa gadis-gadis yang bodoh dia akhirnya nggak masuk, bukan karena dia nggak bawa pelita, tapi karena dia nggak bawa minyak. Oil itu bicara apa? Anointing, hubungan kita sama Roh Kudus. Sehingga ketika kita dalam urapan, hidup kita pasti berbeda, saudara. Jadi malam hari ini, saya nanti ada beberapa mungkin yang kalau Tuhan kasih, ingat saya tuh hanya kurir, the messenger of Christ, saudara. Saudara harus ketemu sama bos yang di atas, Tuhan Yesus, yang memberikan pesan. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan saya, big boss kita, nyatakan. Jadi ketika kalau ada yang pesan ya pasti saya lepaskan. Tapi kalaupun Tuhan belum bicara, bukan berarti Tuhan gak mengasihi, tapi Tuhan lagi mau kasih urapan buat saudara. Tapi kalau saudara imani itu, apapun yang saudara sentuh, nanti saudara pulang dengan minyak pengurapan, percaya kunci Daud itu akan ada buat setiap kita. Amin. Oke, kita akan masuk dalam kunci Daud. Saya lihat penglihatan the key of David, kunci Daud, saudara. Kalau saudara buka dalam Alkitab, ada 2 ayat yang menggambarkan tentang kunci Daud. Dari banyaknya pasal, dari banyaknya ayat di firman Tuhan, hanya 2 ayat ini yang menggambarkan tentang kunci Daud. Satu di Perjanjian Lama, satu lagi di Perjanjian Baru. Kita buka dulu di Perjanjian Lama, Yesaya 22 ayat 22, saudara. Yesaya 22 ayat 22. Sudah dapat semua, saudara? Oh, kecil ya di depannya. Kalau saudara mungkin bisa pakai Holy Bible, Holy Phone, Holy Tab. Baca bersama-sama ya, Yesaya 22 ayat 22, 1, 2, 3. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Itu di Perjanjian Lama ya, saudara. Katakan amin. Lihat di Perjanjian Barunya, Wahyu 3 ayat 7, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Katakan amin. Jadi malam hari ini selain kita melakukan tindakan profetik, selain kita bergerak dalam karunia profetik, basic kita harus firman Tuhan. Saya selalu bilang, mau seberapa jauh peka kita, mau kita ngelihat alam roh, kalau kita jago bernubuat, tetap basic kita harus firman Tuhan. Basic kita hadirat Tuhan, supaya nanti nggak error, saudara ya. Kita harus banyak baca firman. Justru orang-orang profetik harus banyak makan firman, lebih lagi. Karena biar apa? Biar tubuh jiwa roh kita dikuasai sama firman Tuhan. Apa yang kita lihat, apa yang kita lepaskan, itu semuanya basicnya harus firman Tuhan. Basicnya itu harus Tuhan. Oke, saudara, kita akan belajar sama-sama. Kalau saudara mau terima kunci Daud, saudara harus tahu dulu nih, kunci Daud itu apa? Kita harus tahu dulu nih, manfaatnya kita punya kunci Daud itu apa sih, saudara? Oke, yang pertama, slide ya. Next. Ada perkataan yang keren di firman Tuhan gini, ia membuka, tidak ada yang menutup. Tapi lihat yang keduanya, ia menutup, tidak ada yang membuka. Oh, saudara, seringkali anak-anak Tuhan hanya fokus, Tuhan bukakan pintu. Ya nggak, saudara? Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Amin. Tapi berapa? Sedikit orang yang bersyukur ketika pintu itu tertutup dalam hidup kita, saudara. Firman Tuhan jelas loh. Kunci Daud tuh bilang apa? Kalau Tuhan udah buka, nggak ada yang bisa tutup. Tapi hati-hati juga, jangan kita marah, jangan kita kecewa. Kalau Tuhan udah tutup, nggak ada yang bisa buka. Seringkali kita tuh hanya mau yang enaknya doang. Pokoknya pintu harus terbuka, nggak boleh ada yang nutup. Amin, saudara. Tapi lihat, Tuhan bilang, ketika Tuhan menutup pintu dan nggak ada orang yang bisa buka, itu juga berkat buat kita, saudara. Karena ketika pintu terbuka, saudara, artinya masuk next level, masuk terobosan. Tapi ketika pintu Tuhan tutup, Tuhan lagi lindungi kita dari sesuatu yang mengerikan di balik pintu itu. Kita mungkin secara manusia pengen pintu terbuka. Secara manusia kita lebih tahu tentang diri kita sendiri. Tapi Tuhan bilang, aku jauh lebih tahu apa yang ada di depan kita. Kalau hari ini saudara mau pintunya tertutup, nggak bisa didobrak pakai cara apapun, saudara, ada 2 kemungkinan. 1, tunggu sampai waktunya tiba, pintu itu kebuka. Atau kedua, jangan ngotot, cari pintu lain yang Tuhan buka buat kita. Amin, saudara. Jadi poin pertama, Tuhan katakan, saudara harus tahu dulu loh,
Kunci doa itu ada dua hal, dia buka dan dia tutup, saudara. Kita jangan hanya fokus mau pintu terbuka, mau terobosan, mau promosi, tapi kita sendiri nggak mau mengucap syukur ketika oh ya pintunya masih Tuhan tutup ya. Berarti Tuhan sayang sama saya. Tuhan nggak mau saya akhirnya nanti sombong, jadi jatuh, atau jangan sampai berkat berubah jadi jerat, saudara. Berapa banyak ada, saya nggak sebut di tempat inilah, orang-orang ketika dia lagi susah, dia lagi pergumulan, dia doa puasa, dia melayani Tuhan. Tapi ketika mujizat terjadi, ketika dia ngalamin terobosan, dia lupa sama Tuhan. Saya mau bilang saudara, apa gunanya kita terima berkat, kekayaan, kejayaan kalau tidak ada Tuhan Yesus dalam hidup kita? Karena yang paling penting itu Tuhan Yesus. Dalam sekejap mata, harta, keuangan, keluarga kita itu hal yang fana. Sekejap mata, Tuhan bisa putar semua. Tapi hanya Tuhan Yesus yang sanggup bertahan selama-lamanya dalam hidup kita. Jangan taruh iman kita sama sesuatu yang fana, saudara. Jangan taruh iman kita sama aset, properti, uang, manusia. Sehingga apa? Iman kita nanti nggak goyang ketika segala sesuatu itu bergoncang, saudara. Tapi iman kita harus sama Tuhan. Jadi hari ini, saudara, poin pertama, mau itu pintu terbuka, mau itu pintu tertutup, kita percaya kalau Tuhan punya rencana. Kita percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik atas setiap hidup kita. Amin. Selanjutnya poin yang kedua, saudara. Nah, ini pertanyaannya. Saudara dikasih kunci, ya kan? Kunci itu fungsinya kan buat buka pintu, ya nggak, saudara? Pertanyaannya, kalau saudara dikasih kunci, tapi nggak ada rumahnya, nggak ada pintunya, apakah berguna kuncinya, saudara? Enggak, mau buka apa, saudara? Ya kan? Kita mau bahas ya, namanya kunci Daud. Ya, kita selalu bilang, aku mau kunci, mau buka. Kita lupa ada tokohnya di balik kunci itu. Siapa tokohnya, saudara? Daud. Dan dibilang kunci Daud. Kunci akan berfungsi kalau ada rumah dan pintu. Setuju? Harus ada rumahnya dong. Harus ada pintunya. Kalau nggak, buat apa ibu pegang kunci? Bapak pegang kunci mau buka apa? Pintu bayangan dibuka gitu kan. Harus ada rumah, harus ada pintu. Saudara, apa sih yang mau Tuhan bilang hari ini? Saudara mau terima pengurapan kunci Daud, saudara mau terima hari ini, wah aku akan terobos. Tapi kalau nggak ada rumahnya, nggak ada pintunya, itu akan menjadi sia-sia. Saudara, dibuka di firman Tuhan Yohanes 10 ayat 9 bilang begini, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi pintu itu siapa, saudara? Tuhan Yesus. Saudara, kita jangan fokus untuk kita hanya lihat sesuatu yang bisa kita dapatkan dari Tuhan. Fokus ke dalam pribadi Tuhan. Berapa banyak saudara kita menganggap Tuhan hanya sosok pribadi yang bisa menjawab kebutuhan kita. Dia Allah yang mau kok menjawab apa yang saudara perlu. Tapi mau nggak lebih dari itu, saudara punya hubungan sama Tuhan. Saudara punya pintu itu sehingga kunci saudara itu berguna, saudara. Sehingga saudara tahu ada waktunya saudara akan keluar dan masuk menemukan padang rumput. Saya mau katakan, saya nggak akan sebut waktu detail karena nggak ada manusia yang tahu, saudara. Mau nubuatan kayak apapun nggak akan ada yang bisa nyebutin tepat kapan Tuhan Yesus datang. Tapi saya mau bilang, alarm tanda-tandanya udah menunjukkan bahwa akhir zaman semakin dekat. Saudara, waspada, berjaga-jaga. Jangan sampai kita menjadi lengah. Jangan sampai kita menjadi gadis-gadis yang bodoh. Tapi hari ini kita harus terima yang namanya suatu revelation, pewahyuan. Sehingga ketika akhir zaman datang, itu bukan menjadi suatu jerat buat kita, tapi justru menjadi promosi buat setiap hidup kita. Amin. Saudara lihat dalam setiap firman Tuhan, di setiap zaman kegelapan, di setiap ada badai, Tuhan bangkitin jenderal-jenderal Tuhan. Saya sering bahas ini kok. Saya mau bagikan buat saudara. Jadi saudara jangan sedih dan jangan menjadi lemah kalau saudara mendengar kabar ekonomi di bangsa kita. Kok makin lama kayaknya makin ancur-ancuran. Kok kayaknya makin banyak berita kriminal. Kita dengar bencana, kelaparan di mana-mana. Tapi saya mau bilang sama saudara, jangan fokus sama tandanya, fokus sama pintunya, yaitu Tuhan Yesus. Jangan kita anggap gini, kita takut kita jadi bagian yang disiksa di akhir zaman sehingga kita nyembah Tuhan. Jangan nyembah Tuhan hanya karena saudara takut masuk neraka. Oh iya, saya harus ngomong seperti ini, saudara. Walaupun Tuhan Yesus itu sayang, Tuhan Yesus itu mau kita semua masuk surga, amin. Tapi mau nggak ubah mindset? Coba kalau saudara bayangin, surga dan neraka itu nggak ada, saudara tetap cinta Tuhan nggak?
saudara tetap nggak mau nyembah Tuhan. Kalau saudara tahu surga dan neraka itu nggak ada. Hari ini jangan datang sama Tuhan dengan ambisi pribadi. Jangan datang sama Tuhan hanya karena kita takut dihukum, saudara. Jangan karena aku lihat ada bencana kelaparan, ada gempa bumi, aku mau doa serius sama Tuhan biar aku dan keluargaku selamat. Itu benar, bagus saudara. Tapi saya mau saudara naik level. Saudara mau bilang seperti Daud, kenapa sih aku mau nyembah Tuhan? Kenapa sih aku mau doa sama Tuhan? Karena aku mau lebih mengenal Tuhan. Karena aku lebih mau melihat wajahnya. Saya yakin kalau saudara punya mindset, kalau saudara punya level keintiman seperti itu, hidup saudara gak mudah diombang-ambingkan. Iman saudara gak akan up and down kayak soda. Gak akan on fire tiba-tiba melempem, on fire tiba-tiba melempem. Tapi saudara tahu Tuhan punya rencana. Tapi saudara tahu bahwa Tuhan Yesus selalu baik. Saudara bukan hanya takut dihukumnya, bukan hanya takut masuk neraka, bukan hanya takut karena saudara ketinggalan, gak pengangkatan, gak rapture. Tapi saudara takut kalau saudara nyakitin hati Tuhan. Saudara takut kalau saudara ngecewain Tuhan. Bukan karena kita ada maunya kita nyembah dan ngerayu Tuhan, tapi karena kita tahu apa maunya Tuhan yang membuat kita hari ini ada memuji, menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin saudara. Mau nggak kita punya mindset seperti itu? Walaupun dalam hati saudara pasti gini, ya gimana mau punya mindset, hidup saya masih banyak masalah, saya perlu terobosan, saya perlu mujizat. Saya mau bilang sama saudara, semua manusia, hamba-hamba Tuhan punya masalah. Mereka punya pergumulan saudara. Tapi yang membedakan apa? Respon kita terhadap masalah itu. Maukah kita membuat masalah jadi Tuhan atau dalam hidup kita? Atau kita buat diri kita yang menjadi pemimpin atas masalah kita? Kita harus bilang sama masalah, hei masalah dengar, aku punya Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap masalahku. Kalau kita terus-terusan fokus sama masalah, tanda-tanda yang mengerikan di luar sana, tanpa sadar saudara udah menjadikan mereka itu Tuhan atas hidup kita. Akhirnya mereka yang berkuasa atas kita. Tapi hari ini saya berdoa, setiap pengurapan, the key of David itu datang atas hidup saudara. Saudara tidak kalah lagi dengan masalah, tapi saudara kalahkan masalah dengan deklarasimu, dengan doamu, dengan pujian penyembahanmu. Saudara gak takut ketika menghadapi badai gelombang, karena saudara tahu badai dan gelombang hanya akan membuat saudara semakin dekat sama Tuhan. Saudara hari ini gak datang sama Tuhan dengan ketakutan dihukum, ketakutan miskin, ketakutan sakit penyakit. Saudara datang sama Tuhan karena saudara takut saudara melukai hati Tuhan. Ketika saudara nyembah bukan hanya karena saudara pengen diberkati, pengen kaya, pengen sembuh. Saudara menyembah Tuhan karena saudara mau menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Fokus kita harus berubah. Tadi siang saya bilang, mujizat, terobosan, jawaban doa itu bukan tujuan hidup kita, tapi tujuan hidup kita menyenangkan Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tapi mujizat, jawaban doa, terobosan adalah cara Tuhan membantu kita untuk masuk dalam agenda Tuhan. Amin. Sama, kekayaan bukan tujuan akhir kita. Kekayaan senjata kita untuk menyatakan kehendak Tuhan di bumi ini. Amin. Karena dengan kekayaan kita bisa bangun apa? Panti asuhan. Dengan kekayaan kita bisa bangun gereja Tuhan. Itu senjata. Jangan dibalik ya saudara. Jangan dibalik. Kita melayani, kita rajin ibadah supaya jadi kaya. Jangan dibalik. Tapi ketika Tuhan bilang ini, kenapa kamu doa buat kekayaan? Kenapa kamu doa buat terobosan? Karena tujuannya jiwa-jiwa. Tujuannya kerajaan sorga. Mau nggak? Saya lagi ubah paradigma saudara. Kalau saudara mau makin cepat nih dapat terobosan, mindset kita harus berubah dulu. Iman kita harus, bukan iman tujuannya uang, sembuh, terobosan. Tujuannya apa? Aku mau menggenapi destiny. Uang, kesembuhan, koneksi, terobosan itu tuh cara supaya aku bisa menggenapi destiny. Amin saudara. Lihat di perjanjian baru, Tuhan Yesus itu selama beliau menginjili, semuanya dia lakuin mujizat. Amin. Tapi apakah berhenti sampai mujizat? Contoh Bartimeus yang buta, pengemis buta di pinggir jalan Yeriko. Oh Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Udah Tuhan sembuhin. Apakah Bartimeus kembali jadi pengemis? Tapi beda. Sekarang sih udah upgrade nih. Udah pengemis tapi melihat kata dia. Terus apa gunanya dia dapat mujizat kalau hidup dia nggak berubah? Nah, dapat nggak saudara sih poinnya? Tuhan nyembuhin Bartimeus, terus akhirnya Bartimeus ngomong ke satu kota, aku udah disembuhin sama Tuhan. Dia ngikutin Tuhan Yesus. Lihat, tujuan Tuhan ngasih mujizat bukan berarti sampai mujizat toh. Tuhan mau setelah itu mau ngapain?
nyaksiin Tuhan, bawa jiwa-jiwa buat Tuhan. Amin, saudara. Contoh lagi siapa semua? Wanita Samaria, orang yang lumpuh di Bethesda, nggak nyampe selesai di mujizat kok. Tuhan bilang jangan buat dosa lagi ya. Pertobatan itu lebih penting loh buat Tuhan. Jangan buat dosa lagi ya, ikut aku, Tuhan bilang. Ternyata goalnya tuh supaya orang ketemu Tuhan, mereka melayani Tuhan. So hari ini saya mau ubah mindset saudara supaya saudara dapat penggenapan lebih cepat. Saudara harus punya iman gini, Tuhan aku mau sembuh, karena ketika aku sembuh aku bisa melayani Tuhan lebih lagi. Tuhan aku mau sembuh, karena ketika aku sembuh aku mau menyembuhkan banyak orang. Tuhan aku mau keluargaku mengalami terobosan, karena aku mau bangun mesbah di keluargaku. Aku mau undang hadirat Tuhan atas keluargaku. Amin, saudara. Kita harus punya kuasa, kita harus punya mindset, dan kita harus punya mental seperti itu di akhir zaman ini. Dunia hari-hari ini, tadi saya ngobrol dengan Pak Suryanto, Ibu Yenti di jalan. Dunia hari-hari ini tuh memberi mindset gini, kamu kalau dikasih Tuhan, tandanya kamu harus diberkati dong secara finansial. Bener, kalau Tuhan sayang, Tuhan akan berkati kita. Tapi jangan sampai saudara tawar hati dan lemah kalau saudara masih bergumul tentang keuangan dan saudara merasa bahwa Tuhan gak mencintai saudara. Sekali lagi ya saya bilang ya saudara, berkat itu bukan takaran tanda Tuhan sayang atau enggak sama kita. Amin. Dunia tuh sering memberikan standar seperti itu loh, yang bilang gini, oh kamu kalau ikut Yesus harusnya hidupnya mulus dong, harusnya tajir melintir dong. Tahu tajir melintir, Crazy Rich Surabaya dong, harusnya gak ada sakit penyakit dong. Tapi ternyata mindset itu gak sesuai dengan mindset firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, barang siapa ku kasihi, dia ku hajar, ku tegur, ku didik menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Karena mudah kalau Tuhan mau kasih berkat, kesembuhan, terobosan buat kita, tapi butuh proses bertahun-tahun untuk Tuhan ubah karakter kita. Amin, saudara. Jadi saudara siapa yang di sini masih bergumul tentang mujizat, tentang terobosan, izinkan Tuhan ubahkan karakter kita dulu. Izinkan Tuhan mengubahkan hati kita dulu, baru takaran berkat itu Tuhan berikan buat kita. Amin, saudara. Ingat, kantong anggur yang lama dia nggak bisa terima anggur yang baru loh. Kita gimana sih ngeharapin Tuhan berikan kita sesuatu yang baru? Kita sendiri nggak mau berubah hatinya, saudara. Kita egois dong. Kita selalu nuntut Tuhan. Kita selalu ngarepin Tuhan, aku jawab doaku, jawab doaku. Tuhan kalau bisa ngomong dari surga bilang, berubah dulu hati kamu. Masa kantong anggur yang lama minta anggur yang baru? Pecah dibilang kan gitu kan firman Tuhan. Kalau saudara mau sesuatu yang baru, anggur yang baru, ubah dulu kantong anggur kita, kantong anggur yang baru. Mau berkat sebesar air terjun, wah mengalir, ada penglihatan nih pendoa. Aku melihat ada air terjun, mengalir, berkat-berkat mengalir. Kalau saudara bawa wadah hatimu segede cangkir, saudara, mau air terjun sebesar apapun, berkatnya cuma secangkir. Perbesar kapasitas hati kita. Mau berkat besar, kapasitas hati harus besar dong. Amin. Daud diurapi Tuhan, bam, langsung besoknya dia sombong kan, belagu. Saudara nggak mau jadi gembala, asik. Tiba-tiba masuk ke istana, nggak mungkin saudara, itu pasti langsung ditendang sama Saul. Tuhan kayaknya, aduh salah pilih nih katanya gitu. Nggak mungkin Tuhan pilih orang kayak gini. Makanya kenapa disebut kunci Daud? Dia bangun hadirat Tuhan dimanapun dia pergi. Dia datang tidak dengan iming-iming, maksudnya bukan iming-iming ya. Dia datang bukan dengan ambisi tersembunyi. Dia mau jadi gembala 2-3 ekor domba, mau dia jadi raja Yehuda, dia sama seorang penyembah. Jangan kita di depan 1000, 2000, wah semangat pelayanan, tapi depan 2-3 orang kita lemes. Jangan lihat orang jiwanya yang kita layani, kita lihat Tuhannya yang maha dahsyat. Tuhan lagi itu loh, lihat kualitas kita dengan bagaimana cara kita, baik di titik terendah, titik tinggi, titik terendah, kita sama-sama nyembah Tuhan. Daud ketika dia diurapi, dia kembali loh tetap jadi gembala kambing domba, saudara. Saudara bisa baca di ayat setelah Daud waktu itu diurapi Samuel. Daud itu udah di gembala, di padang gembala. Dia nganterin makanan buat kakak-kakaknya, saudara. Tapi ternyata Daud dipromosi dan dia mengalahkan Goliat. So saya berdoa malam hari ini, yuk perbesar kapasitas hati kita. Daud itu bukan orang yang pundungan, kalau kata orang Sunda, kalau kata orang Jawa mungkin ngambek ya, marah, nggak mau ditegur, ngerasa si paling. Hei, aku udah diurapi, kamu nggak boleh berbuat demikian sama aku. Saya mau bilang orang-orang seperti itu dia susah dapat kunci Daud, saudara.
Makanya namanya kunci Daud. Dia bukan hanya berkarakter, bukan hanya berkarunia, berkarisma. Daud itu berkarakter. Makanya saya selalu bilang sama murid-murid sekolah profetik saya, kamu mau berkarunia, mau nubuatin apa kek, mau 7 lapis surga kek, kalau kamu nggak punya karakter itu sia-sia. Karena nubuatan bikin kita karunia, bikin kita terbang tinggi. Tapi yang bisa buat kita bertahan itu karakter, saudara. Selama masa pelayanannya Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Itu apa? Karunia, kuasa kesembuhan, ngusir setan, wah seterusnya. Tapi di poin terakhir karya penyelamatan ketika dia di atas kayu salib, dia taat sampai mati. Dia nggak nunjukin kuasanya, dia nunjukin karakternya. Taat sampai mati, saudara. Baru di situ kebangkitan terjadi. Kalau emang Tuhan Yesus waktu di kayu salib bisa pakai kuasanya, ayo aku perintahkan malaikat cabut kayu salib ini. Atau lagi di kayu salib, hei aku bernubuat kamu tentara Romawi. Oh syadara raba, bertobatlah. Enggak, Tuhan nggak pakai kuasanya, karunianya. Tuhan pakai karakternya. Dia taat, dia nggak melawan Bapak sampai akhirnya kemenangan terjadi. Sama seperti kalau saudara mau terima kunci Daud, saudara jangan hanya mau terima kuasanya, bergerak dalam ketaatannya, bergerak dalam karakternya. Amin, saudara. Karena orang-orang punya kuasa, punya kepandaian, punya kepintaran. Kalau nggak ada karakter, hancur bumi ini, saudara. Semua bikin bom, perang nubuatan. Makanya saya nggak suka walaupun saya ngeliat setan apapun, atau kalau saya doain orang, nubuatin orang, walaupun saya tahu nih orang misalnya ada roh perzinahan atau apapun, saya nggak akan langsung menghardik, kamu ada roh perzinahan ya? Saya pasti dibalikin. Kekudusan Tuhan mengalir atas hidupmu. Aku percaya bahwa Tuhan memulihkan. Tuhan Yesus kasih contoh gitu. Tapi kalau ke murid-muridnya dia marah, dia bilang, hei ular beludak. Pernah ngomong, hei iblis nyala ke Petrus, saudara. Tapi ke jemaat-jemaat yang baru, orang-orang yang jauh dari Tuhan, Tuhan pakai perumpamaan. Contoh wanita Samaria, dia wanita punya berapa suami, saudara? 5. Sebenarnya bukan suami ya, saudara. Ya sebutkannya apalah itu ya, saudara. Tapi Tuhan Yesus nggak langsung menghardik loh, memberi nubuatan. Aku melihat ada roh persinahan. Kamu wanita sundal. Waduh, yang ada orang nggak bertobat, saudara. Yang ada orang kepahitan sama Tuhan. Walaupun Tuhan tahu, hai, di mana suamimu? Tuhan pasti pakai kode-kode. Gitu-gitu ya, saya bisa baca. Aku tahu, tapi ujungnya merangkul. Karunia bukan buat menghancurkan orang lain. Karunia membangkitkan, memulihkan orang lain. Jadi saudara kalau udah terima kunci Daud, harus disertai karakter. Supaya apa? Saudara tetap bertahan kok. Nggak apa-apa jalannya pelan-pelan. Step by step by step. Asal nanti kalau saudara di puncak bertahan lama, finish strong. Cepat-cepat naik, push. Cepat-cepat turunnya juga, saudara. So, yuk kita belajar. Kita bangun rumah Daud. Apa tuh? Pujian penyembahan. Saudara mau lagi banyak duit, lagi nggak ada duit, tetap mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Saat saudara diangkat, saat saudara punya banyak yang saudara punya, saudara tetap ingat bahwa semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Saya senang banget tokoh Daud ini, saudara. Karena dia tuh orang penyembah luar biasa. Bahkan dalam sehari dia bisa 7 kali nyembah Tuhan. Dan kalau saudara baca di Mazmurnya, penyembahnya itu benar-benar cinta dia sama Tuhan. Dalam penyembahannya dia gak pernah bilang, oh berikan aku rumah Tuhan, oh Yesus tambah lagi istrinya. Saudara baca di Mazmur, oh hadiratmu menghanguskan. Wah keren kata-kata Daud itu. Aku suka banget. I really love David. Semua tokoh-tokoh banyak dengan keunikan masing-masing. Tapi karena kita lagi bahas kunci Daud, there is power, ada kuasa dalam pujian penyembahan. Yuk saudara, yuk nyembah tuh jangan hanya di tempat ini, di gereja, di PD, di rumah saudara. Yuk bangun rumah Daud itu, bangun pondok Daud itu, bangun tabernacle of David itu, saudara. Saudara lagi bangun rumah tuh, pujian penyembahan. Lalu undang Tuhan Yesus pintunya, saudara. Baru tuh kunci kebuka, ceklik, mantap saudara. Apapun yang tertutup terbuka. Tapi yang di depan sana jurang, depan sana yang jelek-jelek, Tuhan bakal tutup terus. Karena dia terlalu amat sangat mencintai kita. Saking cintanya, Tuhan tuh sering marah tuh dalam tanda kutip, bukan karena dia benci kita,
Karena dia takut kehilangan kita. Wah, romantis banget saudara Tuhan. Kenapa Tuhan begitu posesifnya sih sama kita? Kalau salah dididik, didisiplin. Karena dia terlalu takut kehilangan kita, saudara. So hari ini, kalau saudara mau pakai kunci Daud, bangun rumahnya, pakai pintunya, baru itu kunci berfungsi. Amin, saudara. Kita beri kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita. Next. Poinnya cuma 4 kok, saudara tenang aja saudara. Slide-nya ke nomor 3. Jadi poin saya cuma 4 malam ini. Tapi mungkin 1 poin bisa panjang ceritanya saudara. Enggak lah ya. Saudara sini masih semangat malam hari ini? Amin. Masih semangat, kita beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Oh ini udah tadi sebenarnya ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi kalau ada yang ngantuk-ngantuk, ayo bangkitkan sama saudara. Yang ketiga nggak apa-apa tadi. Yang ketiga, seperti Daud nggak instan, mau diproses, gampang bertobat dan ditegur. Saya mau kasih gambaran ya saudara. Nubuatan ada yang cepat terjadi, ada yang lama terjadi, saudara. Daud itu kalau dihitung secara sejarah di Hebrew, di Ibrani, ketika dia diurapi oleh Samuel, kira-kira umur 14 sampai 16 tahun. Tapi penggenapannya baru terjadi ketika Daud umur 40 tahun. Dia jadi raja, itu baru umur 40 tahun. Saudara hitung berapa belas tahun tuh nunggunya. Saudara, lama ya saudara ya. Prosesnya lama ya. Nanti saudara yang di sini yang udah oma-oma nanya, aduh, saya udah 70 tahun mau nunggu berapa lama lagi? Enggak, jangan takut ya saudara. Proses orang tuh beda-beda, ya. Jadi nggak semuanya harus nunggu 14 tahun, 15 tahun. Kenapa saya mau bagikan ini buat saudara? Supaya saudara bertahan dalam penantian. Saudara, kalau bukan hari ini, pasti besok Tuhan genapi. Kalau bukan besok Tuhan genapi, mungkin bulan depan Tuhan genapi. Jangan sampai saudara mikir, waduh keburu dipanggil pulang, ini belum digenapi. Jangan, iman kita dong yang harus bilang, Tuhan sebelum waktunya aku pulang ke rumah Bapak, Tuhan sudah menggenapi setiap nubuatan janji Tuhan atas hidup kita. Amin. Saya mau bagikan salah satu yang mempercepat supaya penggenapan itu digenapi apa sih saudara? Saudara tahu, bukan air mata, bukan kesedihan, bukan ratapan kita yang bikin Tuhan makin cepat memberkati kita. Tahu apa saudara yang bikin kita cepat terima penggenapan? Iman, saudara. Tuhan itu suka geleng-geleng ya. Kalau saudara bisa lihat di Alkitab, saya tuh kalau baca Alkitab tuh suka visualisasi seru, saudara. Kebayang itu cerita-cerita tuh keren banget. Tuhan pasti geleng-geleng. Makanya saudara baca deh di Perjanjian Baru, Tuhan tuh selalu gini, wow, iman seperti ini gak pernah aku temuin. Tuhan itu tertarik banget. Tuhan itu on fire banget kalau ngeliat orang-orang yang beriman, saudara. Karena apa? Orang yang beriman itu berarti dia benar-benar percaya kalau Tuhan itu dahsyat. Iman itu lawan kata dari takut. Musuh iman paling besar itu takut. Jadi gini, saudara mau deklarasi apapun dengan kuasa, mau teriak-teriak pakai toa, pakai mic, wah sampai bikin panggung. Tapi kalau nggak ada iman dalam hati saudara, nggak terjadi apa-apa. Amin, amin, amin. Tapi mungkin doa yang sederhana seperti Hana, tahu ya saudara? Doa kayak orang mabuk. Saudara pernah lihat orang mabuk? Ya gitu-gitu kali ya, dia wah minta anak, minta Samuel, tapi hati dia ada iman. Jawaban itu dipercepat loh saudara. Waktu Maria ibu Yesus tahu nih, waduh perkawinan habis lagi nih anggurnya gitu kan. Tuhan Yesus bilang, ibu maaf, waktuku belum tiba, belum waktunya Tuhan yang lakuin mujizat nih. Ibunya nggak mau tahu, siapin anak buah, tempayan, wah siapin, pokoknya ya kalau anak saya nih Tuhan Yesus ngomong apa, lakuin ya. Tuhan Yesus akhirnya tergerak karena imannya Maria, sehingga mujizat yang harusnya belum terjadi, mau nggak mau terjadi hari itu. Amin saudara. Seringkali saya ngalamin gitu kok saudara. Saudara bisa lihat loh kadar iman saudara dalam doa. Saudara pasti pernah ngalamin kok. Ketika hati saudara tenang, saudara percaya banget cepat kok jawaban doa terjadi. Tapi kalau saudara lagi gelisah, gundah gulana, stres, kayaknya makin gak dijawab-jawab sama Tuhan. Siapa yang pernah ngalamin itu saudara? Makanya saya kalau siap doa, saya harus bangkitin ya mood rohani saya. Saya pakai bahasa anak muda biasanya. Mood rohani itu apa sih maksudnya? Nyanyi praise dulu, wah dengerin dulu firman Tuhan sampai iman kita udah cukup nih. Kadar iman kita cukup. Baru kita tahu nih kita lagi imannya lagi naik-naiknya, langsung deklarasi. Itu cepat saudara terjadi penggenapan. Jangan datang saudara lagi galau, lagi stres. Karena itu apa? Doa-doa yang kalau bahasa anak sekarang bilang itu doa-doa yang bad mood. Doa-doa yang bad mood tuh gak ada iman saudara. Akhirnya apa?
capek dan lama terjadinya. So hari ini saya mau bilang seperti Daud, walaupun prosesnya nggak instan, tapi jawaban itu selalu ada dan pasti. Kalau saudara mau mempercepat, lakuin doa-doa yang penuh sukacita. Saya pernah bahas kok, saya nggak akan pernah bosan. 3 energi yang paling berbahaya tanda kutip ya. Kalau saudara lagi marah, saudara lagi takut, saudara lagi bersukacita. 3 energi ini tuh kalau saudara ngomong apapun bisa terjadi. Contoh nih para ibu-ibu, pernah nggak marah sama anak? Awas gitu ya nanti jatuh aja gitu. Beneran jatuh anak. Pernah gitu nggak saudara? Lihat aja nih ya, marah nih ceritanya. Males kamu ya, nilai matematika jelek. Lihat aja nanti nggak lu apalah ngomong apa yang di dalam kemarahan. Beneran anaknya nilainya di bawah KKM saudara. Karena kemarahan itu hati-hati. Jangan saudara mendeklarasikan apapun ketika saudara marah. Jadi caranya gimana? Supaya marah itu jadi energi positif. Balikin marahnya, marah sama setan. Nah saudara, kalau saudara lagi marah, marahnya lagi peperangan rohani. Jadi jangan kebalik, peperangan rohani jangan takut. Gila, ada penampakan. Ada setan apa? Ya susah, itu susah menangnya saudara. Tapi kalau saudara lagi marah, nggak bisa nih. Keluarga saya udah terus-terusan diserang, nggak bisa kayak gini. Bangkitin dulu dong kemarahan ilahi. Baru saudara deklarasi, apa. Saudara akan lihat terobosan terjadi. Jadi marahnya jangan dibalik, ngutukin keluarga, ngutukin anak. Apalagi di jalan, pernah gitu juga jangan-jangan ya saudara bertobat. Ini motor kebut-kebutan nanti jatuh aja, bener jatuh saudara. Kan kadang saudara bingung kan, kok aneh ya kalau nubuatan yang bagus susah terjadi. Tapi kenapa yang jelek-jelek gampang terjadi ya? Bukan karena pembawa pesannya salah, bukan karena pesannya salah. Emosi kita, tubuh jiwa roh kita itu lagi kondisi marah. Kondisi takut itu juga paling cepat terjadi loh. Makanya hati-hati. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan overthinking. Karena di kitab Ayub jelas loh bilang, apa yang ku takuti justru itu menimpa aku. Makanya kenapa yang buruk lebih gampang terjadi? Saudara misalkan diramal, contoh sama orang dunia ya, hati-hati di bulan ini kamu, kebas-kebas ya, bulan lalu lah, kan udah lewat bulan lalu. Hati-hati di bulan Juni kamu akan sial. Karena bapak ibu takut, mikirin terus kan, sial gimana nih? Beneran sial saudara. Karena ingat, apa yang saudara pikirin terus menerus itu jadi iman. Padahal iman itu yang akan membuat segala sesuatu yang kita pikirkan jadi nyata. Amin. Coba kalau saudara pikirin terus, aku diberkati, aku cantik, aku awet muda, pikirin itu terus, jadi genap buat kita saudara. Masalahnya kita itu lebih susah mikirin yang positif, lebih sering yang negatif, ya tahu nggak saudara? Kadang saudara dengerin firman nih, Zoom nih misalkan 3 jam, wow on fire, happy, direkamkan nubuatan, dengerin lagi, amin. Mau tidur, baru overthinking datang lagi saudara. Sepanjang malam mikirin, aduh gimana ya kalau utangnya nggak kebayar. Pagi mikirin lagi utang, jam 9 mikirin lagi utang. Firmannya kemana saudara? Kalau selama 24 jam, 4 jamnya cuma mikirin firman, 20 jamnya mikirin utang. Saya tanya, yang terjadi firman apa utang? Ya utang lah. Apa yang saudara mikirin, kerasa kan deg-degan. Waduh, nanti debt collector datang nih. Saudara tahu masalah ngundang. Datang dong debt collector, datang dong. Sering kali gitu kan. Kita harus belajar hukum alam roh. Tubuh, jiwa roh kita harus selaras. Apa yang kita deklarasikan harus kita pikirin terus menerus. Sebelum tidur sering gak sih saudara, sebelum tidur kan pasti suka menghayal dong. Itu udah hukumnya kok, kejiwaan bilang gitu. Setiap sebelum tidur pasti 10 menit kita menghayal. Dan menurut penelitian 80% saudara, kita pasti menghayalnya yang buruk-buruk atau yang sedih-sedih, pengalaman melo, trauma kita. Karena itu berdasarkan penelitian. Tapi mau gak kita ganti hayalan kita? Kebayangnya nanti kalau keluarga aku dipulihkan, lu lagi pergi ini ke gereja bareng, pikirin terus menerus. Perkatakan itu, rasain itu udah terjadi. Cepat saudara penggenapan. Makanya dibilang apa sih di Mazmur 37? Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Seringkali kan kita, teori mana bisa kita happy kalau belum dapat jawaban doa. Ya iya, artinya jadi sesuai iman Bapak Ibu. Nggak bisa saudara bersuka cita kalau belum penggenapan. Cari dulu gini saudara, hal-hal yang bikin saudara happy. Happy, deklarasi saudara. Karena sukacita itu salah satu energi lagi yang tinggi, yang powerful, yang itu bakal jadi kenyataan. Jadi 3 hal, hati-hati ya. Ini jadi nggak tahu tiba-tiba keluar dari bahan saudara.
Hati-hati kalau lagi marah, jangan asal ngomong. Mending tutup pintu di kamar. Mau jerit-jerit kayak teriak, wah, jangan ngutukin keadaan. Itu gampang terjadi kalau lagi marah. Lagi takut, ganti takut dengan iman. Amin. Jangan mikirin yang takut mulu, beneran kejadian, saudara. Tapi yang ketiga, ayo bikin kita happy, lagi doa, lagi sukacita. Wah, deklarasi cepat jadi kenyataan. Buktiin ya, saudara. Kalau nggak percaya, coba saudara buktiin. Pasti saudara akan ngalamin perbedaan dalam doa-doa saudara. Amin. Oke, next. Nah, itu gampang bertobat dan ditegur. Daud itu sempurna nggak, saudara? Enggak. Jatuh sama bensin. Banyak juga deh hal-hal lain kok Daud pernah salah. Tapi yang Tuhan suka apa? Dia nggak merasa paling benar. Ketika Nabi Nathan datang, padahal Nabi itu bukan, intinya dia udah jadi raja. Nabi, bayangin saudara, negur dia mau bertobat, saudara. So hari ini bertobat setiap hari. Manusia kita nggak ada yang luput dari dosa, nggak ada yang sempurna. Tapi yang membuat kita berbeda, setiap hari kita bertobat. Bertobat jangan tunggu Natal dan Paskah doang ya, saudara. Momen besar ada saat Natalan. Nggak setiap hari. Bahkan pulang dari sini tiap malam, Tuhan, ampuni kok tadi pikiranku, perkataan, sikap hatiku yang nggak benar. Apalagi ada dosa-dosa yang masih mengikat kita, yang tersembunyi, dosa-dosa yang mempengaruhi hidup kita. Cepat-cepat bereskan. Amin. Dunia tuh lagi ngetren banget, makanya saya, kalau ngeliat TikTok itu ngeri. Anak-anak muda ya, harus jaga kekudusan ya, saudara. Sekarang itu udah kayak di luar negeri, kayak di mana-mana hal lumrah katanya, kumpul kebo, hidup bersama belum menikah. Saya harus ngomong belak-belakan, jangan sampai standar kekudusan kita turun, saudara. Ingat, tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Allah. Kelihatannya sekarang happy-happy, kelihatannya sekarang wah nggak ada apa-apa kok, Tuhan nggak marah, nggak ada penghukuman. Kita nggak tahu nanti. Jangan sampai cawan dosa itu penuh dan akhirnya saudara harus terima konsekuensi. Standar kekudusan kita harus tetap firman Tuhan. Jangan ikutin kata dunia. Ini kalau ada anak-anak muda banyak sekarang tuh HTS lah, TTM lah, apalah, punya standar firman Tuhan yang benar. Kalau pacaran itu mau menikah dalam kekudusan. Amin. Juga yang berumah tangga, tidak ada wanita idaman lain, pria idaman lain. Ini aduh, film-film itu semua tentang perselingkuhan, saudara. Film apa tuh? Ipar adalah maut, Gundik. Waduh, saudara, banyak bangun mesbah di rumah ya, saudara. Saling menjaga. Kita tolak roh perselingkuhan apapun bentuknya. Karena film-film artinya gini, film yang lagi ngetren itu sebenarnya lagi sebagai salah satu cara iblis lagi nunjukin dia tuh lagi nyerang keluarga dengan perselingkuhan. So hari ini minta kuasa dari Yesus setiap hari supaya keluarga kita Tuhan jagai, Tuhan pulihkan. Gak ada satu orang pun yang kuat, gak ada orang yang kebal dosa. Kita minta kekuatan dari Tuhan setiap hari. Amin, saudara. Oke, next, yang terakhir. Wah, akhirnya poin terakhir, kata saudara. Nah, ini yang seru ya. Semua seru dong. Harus beriman, semua seru. Karena namanya kunci Daud kan ya, saudara. Tapi saya menarik gini loh. Saudara baca nanti di Yesaya. Ternyata ada seseorang yang pernah Tuhan kasih kunci Daud secara jelas. Kalau di Wahyu, Tuhan kan kasih ke jemaat Philadelphia. Saudara tahu ya jemaat Philadelphia, aku tahu usahamu gak seberapa, tapi kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan kasih kunci Daud. Tapi ini ada satu orang yang Tuhan kasih kunci Daud, namanya Eliakim. Ini kisahnya itu adalah penguasa istana. Tuhan kasih kunci Daud sama Eliakim. Awalnya penguasa istana itu bukan Eliakim, namanya Setna. Tapi di sini dibilang gini, ini ngeri loh saudara. Ada apamu dan siapamu di sini, maka engkau menggali kubur bagimu di sini. Hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu. Saudara tahu, tadinya ada penguasa istana namanya Setna nih, saudara ya. Dia penguasa istana, tapi Tuhan marah karena Setna ini sombong. Lihat dibilang, hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi. Bayangin, itu kan sebenarnya Tuhan lagi ngeledek dong. Udah tahu kamu tuh hidup gak selamanya, gali kubur naruh di tempat tinggi. Sombong Setna itu. Tuhan tuker jadi Eliakim. Hari ini Tuhan perhatikan, ini ada pesan Tuhan buat setiap kita. Tuhan sedang mengangkat orang-orangnya yang rendah hati, orang-orangnya tulus sama Tuhan, menggantikan orang-orang yang sombong. Amin, saudara. Tuhan bilang gini, ada beberapa orang di tempat ini yang Tuhan katakan Tuhan berikan kunci Daud. Arti kata Eliakim adalah apa? Tuhan mengangkat dan Tuhan akan memunculkan. Katakan bersama saya, Tuhan mengangkat dan Tuhan memunculkan. Wow, saudara, keren. Posisi itu harusnya posisinya Setna.
Tapi karena dia nggak tanggung jawab, dia sombong, Tuhan depak Sebna, Tuhan angkat Eliakim. Oh, keren lah saudara. Hari ini kalau kita mau Tuhan promosi kita, kalau Tuhan mau angkat kita, bukan masalah seberapa besar jabatan kita, bukan seberapa besar gelar kita, bukan seberapa besar deposito kita, tapi seberapa besar karakter kita, iman kita sama Tuhan. Akhir zaman ini saudara lihat ya, ini nubuatan saudara. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa nggak bisa disentuh hukum, dia akan jatuh dan tergelincir. Saya pernah lepaskan nubuatan waktu itu di YouTube. Ada orang-orang yang nggak tertangkap oleh hukum, dia akan kena jalur hukum. Akan ada skandal-skandal yang terbuka, dan Tuhan akhirnya bongkar. Kita nggak mau sebut nama, pokoknya salah satu ex gubernur saudara, yang akhirnya terbongkar. Itu kan lagi heboh juga beritanya ya. Tapi kan kita jangan gibah dong berita gubernur di sini saudara. Saudara itu kan lagi heboh, tapi Tuhan akan singkapkan. Sama, nanti saudara lihat ya, sampai akhir 2025, orang-orang yang sombong, yang kayaknya dia punya power, dia kayaknya punya kuasa, wah kayaknya dia punya backingan, akan kalah sama orang yang backingannya Tuhan Yesus. Oh amin saudara. Jangan sedih ya, kalau kita nggak punya privilege kayak orang-orang lain. Oh backingan dia general, backingan dia siapa lagi? Crazy Rich. Backingan dia siapa lagi? Mau A sampai Z, kita harus bilang berani, backingan saya Tuhan Yesus Kristus. Oh, memang kekuatan saya nggak seberapa kayak Philadelphia. Saya mungkin nggak sepinter engkau yang S7, S8. Tapi kalau roh Tuhan ada dalam kita, Tuhan akan gantikan orang-orang yang sombong, Tuhan depak dengan orang-orang seperti Eliakim. Nih, aku kasih kunci Daud. Wah, keren saudara. Pemerintahan kita hari-hari ini dengarkan baik-baik. Para businessman. Ini akan ada satu, Tuhan bilang apa? Divine shifting. Tahu saudara, perubahan yang ilahi. Orang-orang saudara yang sudah lama Tuhan persiapkan, yang belum dimunculkan, yang ada di Goa Adulam. Orang-orang di Goa Adulam itu orang bermasalah semua loh. Ya enggak? Problematik semua. Tapi ternyata Tuhan udah jadi pasukan luar biasa. Malah orang-orang yang kayaknya wow, punya jabatan, bangsawan, Tuhan ganti saudara. Tuhan lebih senang loh pakai orang-orang yang hancur dan broken. Kenapa? Karena kita broken dan hancur, kita perlu Tuhan lebih lagi. Kalau orang yang udah oke dalam segala hal, dia akan sombong, gak perlu Tuhan. Tanpa doa aja dia udah kaya, tanpa doa dia punya jabatan, tanpa doa dia punya A, B, C, D, E. Tapi orang-orang yang hancur, orang yang terluka, dia perlu Tuhan lebih lagi. Makanya Tuhan suka. Tuhan ubah seorang yang hancur menjadi bintangnya Tuhan. Bukankah semua bintang-bintang Tuhan juga dulunya orang-orang yang hancur? Daud, anak yang tertolak, dilupain. 7 kakak-kakaknya, wah badannya keren. Daud dilupain, ada di padang, cuma jagain, mending dombanya banyak saudara, 2-3 ekor ya ampun. Tuhan pilih Daud. Pemilihan Tuhan tuh benar-benar nggak bisa diprediksi. Tuhan tuh suka ngeprank. Makanya kita jangan sombong ya saudara, jangan angkuh. Karena Tuhan akan merendahkan orang yang angkuh dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Apa yang bodoh bagi dunia akan Tuhan pakai untuk mempermalukan orang-orang yang menurut dia pintar bagi dunia. Amin. Jadi saudara, kalau hari-hari ini saudara lagi disembunyikan dalam goa kayak Eliakim, dia tuh bukan pengawas istana. Saudara tinggal tunggu waktunya. Jaga karakter kita, perbarui terus hati kita setiap hari, melekat sama Tuhan. Waktunya tiba, lampu sorot surga menyala. Yes, ini giliran kamu. Wah keren, ketika Tuhan bilang, aku sudah melihat kesetiaanmu. Dalam lembah kelam kamu gak menyangkal Tuhan. Dalam air mata kamu semangat melayani Tuhan. Dalam kekurangan kamu tetap memberi. Aku sudah melihat itu. Tuhan bilang, ini adalah giliranmu untuk aku promosikan. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kalau saudara udah siap nih terima kunci Daud malam ini, ingat 4 poin ini yang saya sudah bahas. Udah panjang dan lebar saudara. Saudara imanin aja. Ketika nanti kita ada doa, saya urapin tangan saudara. Receive it by faith. Bukan saya yang ngurapin saudara, Tuhan Yesus. Saya hanya the messenger, hanya kurirnya Tuhan. Tapi kalau saudara aktifkan iman itu, saya percaya sampai nanti akhir 2025 akan banyak kesaksian-kesaksian luar biasa. Imanin, percaya. Pintu itu gak hanya ini, saya mau bilang biar saudara imannya tuh tepat ya. Pintu itu bukan hanya sekedar tentang uang, proyek bisnis, bisa pelayanan, bisa karunia, pemulihan keluarga. Tiba-tiba saudara yang tukang tantrum, tukang marah-marah, bisa tiba-tiba sabar. Itu kunci Daud saudara. Saudara memangnya untuk ubah karakter gampang saudara? Susah, perlu kuasa Tuhan.
Nggak ada manusia bisa mengubah manusia, hanya Roh Kudus yang bisa mengubah manusia. Kalau saudara melihat suamimu, anakmu tiba-tiba berubah jadi sopan, nurut, itu mujizat juga saudara. Amin. Jadi saudara malam ini terima yuk puji Daud untuk kita mempersiapkan segala sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Saya undang tadi, saya diberkati tuh dengan tim pemuji menyembah luar biasa. Saya melihat ketika worship leader menyanyikan pujian imam musik dari bawah ya, waktu saya di bawah, saya melihat itu ada terobosan di alam roh saudara. Open heaven terjadi atas tempat ini. Jadi sebenarnya Tuhan lagi kasih banyak loh. Kalau saudara bisa ya hari ini dengan iman saudara tangkap ya, banyak Tuhan lagi mau berikan loh malam hari ini. Not only the key of David, bukan hanya kunci Daud, tapi banyak hal. Kalau saudara hari ini ngeliat apapun, nanti saudara nyembah ya. Nanti saya undang tolong worship leader dan tim musik. Ketika saudara nyembah, apapun yang saudara lihat, declare, claim itu saudara ya. Amin. Mungkin tiba-tiba kok aneh ya, saya ngeliat ada api misal, tangkap, artinya rohku bakal menyala-nyala. Kalau saudara tiba-tiba ngeliat kok ada hati ya, oh berarti itu lagi menyembuhin hatiku. Amin. Saudara siap? Mau minta Tuhan buka mata rohani kita? Mau kita terima sesuatu yang ilahi malam hari ini? Amin. Saya minta, oh udah ya di depan. Kita bangkit berdiri yuk, kita nyembah yuk saudara. Karena kita mau doang sesuatu yang ilahi dari Tuhan loh. Kunci Daud dan setiap agenda-agenda Tuhan jadi ya. Buka mata rohani setiap kami Tuhan. Kami mau melihat apa yang belum kami lihat sebelumnya. Wow, I feel the presence of the Lord. Oh nakataya la ba 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 ba. Oh, yes.
menikmati hadirat Tuhan saudara. Ada saudara yang Tuhan sedang basuh juga dari luka-luka peperangan rohani. Kau pendoa syafaat yang sedang lelah. Banyak peperangan rohani yang kau lakukan. Kau lagi basuh luka-luka peperangan. Biar kau dapati setiap kami anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami sudah terima kunci Daud itu Tuhan. Bukan hanya untuk kami, tapi kami membawa jiwa-jiwa untuk-Mu Tuhan. Kami
berkat bagi banyak orang. Hari ini Tuhan, siapapun yang hadir malam ini, sembuhkan hati mereka Tuhan. Pulihkan trauma mereka Tuhan. Yang kami perlu hanya Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan mencengkram kami Tuhan. Kami masuk level yang baru, berjalan bersama Tuhan seumur hidup kami. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Sampai akhir kami mencintai Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan dengan kuasa darah Yesus jadi genap tuntas. Kami terima semua yang dari Tuhan. Dan kami tolak kebas, patahkan semua serangan balik, tuntutan Tuhan dan intimidasi abad kami. Kami hanya hamba yang melakukan perintah Tuhan kami, Tuhan Yeshua HaMashiach. Biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ada siapa kita yang percaya, siapa kita yang sudah terima penggenapan, kita yang sudah terima kunci dalam